Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Bu Nafis dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam yang sering kita sebut IPA. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Terima kasih, semoga dengan berdoa tadi kita dilancarkan dalam belajar. Amin. Nah anak-anakku semuanya, untuk pelajaran hari ini yaitu mengenai rangkaian listrik sederhana. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah membaca mengenai rangkaian listrik sederhana. Nah, mari kita simak bersama-sama materi berikut. Nah anak-anakku, untuk materi rangkaian listrik sederhana kita akan bahas menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu komponen rangkaian listrik, yang kedua rangkaian listrik seri dan paralel, yang ketiga ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel, dan yang keempat yaitu persamaan rangkaian listrik seri dan paralel. Yuk kita bahas bersama. Materi yang pertama yaitu komponen listrik, yaitu menghasilkan arus listrik yang contohnya adalah baterai dan aki. Untuk komponen listrik selanjutnya yaitu menggunakan arus listrik, yang contohnya yaitu adalah saklar dan lampu. Nah, jadi anak-anak jangan sampai lupa ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah rangkaian listrik sederhana, yaitu hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Nah, tentunya nggak ribet ya. Di rangkaian listrik sederhana ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, rangkaian listrik tertutup dengan ciri-ciri arus ada, lampu menyala, saklar tertutup. Bisa dipahami ya anak-anak. Dan yang untuk selanjutnya yaitu adalah rangkaian listrik terbuka dan dengan ciri-ciri tidak ada arus listrik, lampu mati, saklar terbuka. Bisa membedakan antara keduanya? Nah anak-anak, untuk materi kita yang ketiga yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Nah saya akan menjelaskan rangkaian listrik seri terlebih dahulu ya. Nah ciri-cirinya yaitu disusun secara berderet, kabel tidak memiliki percabangan, kemudian arus yang mengalir pada setiap komponen itu sama, kemudian hambatannya itu lebih besar. Lalu yang selanjutnya yaitu mengurangi biaya pemakaian kabel, jadi lebih hemat ya anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu energi yang diserap komponen semakin kecil. Nah itu tadi adalah ciri-ciri dari rangkaian listrik seri. Nah kita pindah ke rangkaian listrik paralel ya anak-anak. Anak-anak, untuk rangkaian listrik paralel yaitu tanda-tandanya adalah yang pertama, komponen listrik disusun secara bersusun atau sejajar, kemudian arus yang mengalir berbeda-beda, hambatannya kecil, dan kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Nah itu tadi adalah rangkaian listrik seri dan paralel. Begitu ya anak-anak ciri-cirinya. Nah anak-anak, kita menginjak ke materi yang terakhir yaitu persamaan antara rangkaian listrik seri dan paralel, yaitu persamaannya daya dan arus listrik yang dibutuhkan sama besar. Dan yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan.
Nah, yang dimaksud di sini adalah hambatan listrik, artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Sebagai contoh, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar pula. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai rangkaian listrik sederhana. Semoga anak-anak dapat memahami dan bermanfaat. Sekian dulu dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.